dulu MC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati saja Ketua Umum Ormas kita, Bang Sirajuddin. Tepuk tangan untuk Ketua Ormas. Banyak pada sore hari ini. Saya mendengar tadi bahwa yang akan kumpul adalah generasi muda. Ternyata hadir juga generasi yang lebih muda lagi. Terus kalian teman-teman, bagaimana mendefinisikan muda tua? Tidak ada batasan umurnya. Berapa disebut muda? Berapa disebut tua? Lebih gampang begini. Bila yang dibicarakan adalah masa lalunya, dia sesungguhnya sudah tua. Tapi bila yang dibahas adalah masa depannya, maka berapapun usianya, dia masih muda. Karena kita berada di ruangan yang kita bicarakan masa depan, maka sesungguhnya yang berada di tempat ini adalah orang-orang muda. Terima kasih semuanya hadir. Sebenarnya tidak sebut nama semua satu-satu, Bang Sen dengan segala lengkap, Bang Yamin, Bang Yasin, Bang Daeng, semuanya saja. Mohon izin tidak bisa disebut nama semua satu-satu. Kemudian juga teman-teman semua dari Go Anies. Tepuk tangan untuk teman-teman. Saya merasa bersyukur sekali siang hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman semua, dan izinkan saya memulai dengan menyampaikan rasa terima kasih dengan rendah hati, dengan rasa hormat. Saya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diembankan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, boleh dicek di Jakarta. Sampai dengan sekarang kami ini tidak punya sekretariat. Ucok ini tahu persis. Kami punya sekretariat. Kami punya kami tidak pernah di iklan koran, kami tidak pernah di iklan online, kami tidak pernah merasa iklan televisi, tidak pernah. Yang kami kerjakan hanya satu, adalah karya-karya dan karya. Cuma di balik karyanya ada narasi dan gagasan. Jadi ada ikhtiar untuk kita membangun Jakarta, mengubah Jakarta. Dan kami sungguh tidak membayangkan bahwa di ujung sekalipun ketika kita bertugas di Jakarta, betapa hubungan yang terbangun selama ini ternyata melampaui hubungan teknokratik, melampaui hubungan politik. Ternyata hubungannya hubungan hati antara kita yang berada di kota ini. Sehingga saya persis hari ini yang lalu, Ahad minggu lalu ketika berakhir, saya tidak mengira bahwa begitu banyak teman-teman warga Jakarta yang datang ke balai kota itu melampaui semua dugaan. Biasanya kita kalau ada acara di Jakarta itu, apakah festival Muharram atau tahun, kita siapkan bis di kelurahan-kelurahan. Itu warga yang mau ikut jangan sampai kesulitan kendaraan. Udah berbondong-bondong datang. Kemarin tidak ada bis, tidak ada kendaraan, tidak ada satu pun yang kita siapkan, dan masyarakat berbondong-bondong datang ke balai kota. Terima kasih. Ini adalah kerja bersama. Terus kalian teman-teman yang tergabung di sini, saya ingin sampaikan pada semua, mari kita tengok ke depan. Tengok ke depan. Melihat visi itu baik, melihat misi itu baik, tapi visi dan misi itu sifatnya imajinasi. Imajinasi. Yang menyusun tak harus menyiapkan bukti, yang menentang tak punya bukti untuk melawan. Jadi visi dan misi itu baru kredibel kalau dia ditopang dengan rekam jejak. Tanpa rekam jejak, visi dan misi itu imajinasi. Rekam jejak itu artinya apa? Apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dikaryakan di tempat ini. Disitulah pegangan kita. Karena itu kita akan lihat ke depan, kita lihat Indonesia ke depan, kita lihat tantangan ke depan, maka kita menyaksikan bahwa ujungnya yang harus dikerjakan tidak lebih tidak bukan adalah apa yang dikatakan oleh konstitusi. Kita harus kembali pada perintah konstitusi, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan saya ketika bertugas di Jakarta, sekalian, kebetulan kantor kami ini di balai kota. Itu lokasinya tidak lebih dari 1 kilometer, mungkin kurang, dari Gedung Pancasila. Gedung Pancasila itu adalah tempat di mana
pembahasan tentang pendirian republik ini dilakukan. Dan di tempat itulah disepakati yang disebut kemudian dengan istilah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu disusun oleh BPUPKI, kemudian tim kecil, jadilah dokumen itu. Jadi saya selalu garis bawahi ketika bicara di Jakarta, kita dapat amanah mengurus ibu kota, dapat amanah untuk mengurus Jakarta. Kita harus laksanakan perintah konstitusi, dan perintah konstitusi itu bukan mengabdi pada siapapun kecuali rakyat kebanyakan yang ada di Jakarta. Itu benar. Dan negara Indonesia menghadirkan keadilan sosial, arahnya ke sana. Jadi sekalian, kami mencoba untuk mengerjakan itu di Jakarta. Dan ketika kita mengikhtiarkan melakukan ini, tantangannya tentu banyak. Tantangannya banyak sekali. Dan di Jakarta, apapun yang kita kerjakan selalu ramai. Tapi saya sampaikan, jangan terlalu khawatir tentang apa yang ditulis orang hari ini. Pikirkanlah apa yang akan ditulis sejarawan di masa depan. Karena sejarawan itu akan menulis ke masa ini dengan data lengkap, lintas waktu. Kalau kita memikirkan apa yang dikatakan orang hari ini, bisa-bisa kita tidak berbuat apa-apa. Semua yang pernah belajar sejarah pasti tahu keputusan-keputusan yang dikerjakan pada awalnya penuh dengan perbedaan, ketika dibiarkan waktu, nanti waktu membuktikan. Dan itu yang coba kita pegang di Jakarta. Dengan begitu kita prioritaskan untuk membela mereka yang kecil tanpa harus memusuhi yang besar, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu yang kita kerjakan. Tapi cukup yang kecil diberi kesempatan. Sering problem kita di Indonesia ini adalah yang kecil tidak dikasih kesempatan. Dan ketika yang kecil tidak dikasih kesempatan, repot kita. Betapa kalau sudah urusan tanah rakyat kecil itu prosesnya panjang itu kira-kira. Tapi begitu tanahnya ukurannya ratus-ratus ribu hektar, gampangnya luar biasa. Kadang-kadang kita mau membela yang kecil dengan cara musuh yang besar. Yang besar tambah besar karena dia akan menangkap kita semua. Tapi yang kecil jangan ditinggalkan seperti itu bergenerasi-generasi. Itu yang harus dipotong. Dan ini yang kita lakukan. Tadi Pak Dr. Daeng, Pak Ketua ini, Pak Daeng itu ada cerita soal BPJS. Ini banyak sih Mbak Yamin, waktu kami mulai bertugas di Jakarta, yang terdaftar di BPJS itu di Jakarta hanya 73%. Jadi 27% rakyat Jakarta ini tidak punya jaminan kesehatan. Dan 27% itu kelompok paling atas. Bukan, siapa mereka? Kelompok paling bawah. Lalu apa yang kita kerjakan? Saya masuk tugas bulan Oktober 2017. Langsung kita targetkan di APBD perubahan dikeluarkan 1,3 sampai 1,4 triliun. Sehingga kita menutup seluruh biaya BPJS untuk sisanya, sehingga Jakarta dalam waktu 5 bulan menjadi 99,9%. Para lurah harus mencari warga yang tidak terdaftar BPJS. Semua warga yang datang kemanapun tidak terdaftar otomatis langsung didaftar. Semua yang tidak punya langsung diberi. Tidak ada lagi yang namanya rakyat datang ke rumah sakit dan pulang lebih miskin. Mereka pulang ke rumah sakit, pulang lebih sehat, bukan lebih miskin. Mendadak ada jaminan, jaminan kesehatan, dan ketika ada jaminan itu belum tentu mereka tahu bahwa itu dikerjakan oleh pemerintah. Daerah DKI Jakarta pun tahu, tapi kita sampaikan jangan khawatir. Kita kerjakan ini bukan untuk membuat mereka tahu itu adalah jasa kita. Kita kerjakan ini karena perintah konstitusi dan pertanggungjawaban kita sebagai pengelola. Ada kampanye di sini ke kampung-kampung bilang BPJS kami bayarin, tidak pernah, tidak pernah dicek, tidak pernah. Kita tutup. Dan apa yang terjadi sekalian? Begitu itu diberikan rasa tenang di mana-mana. Ini anekdotal, tapi kejadian betul. Saya ke kampung Kamal Muara, sebuah kampung, kita ngobrol, saya mampir ke sana ngobrol dengan warung. Terus ibu-ibu cerita suaminya ada masalah kesehatan, tanya apa, masalah sakit, dan sekarang sudah harus cuci darah. Tapi alhamdulillah Pak, sekarang ini kalau cuci darah itu dibayarin Pak. Kalau dulu saya setengah mati kalau cuci darah itu. Dia tidak tahu bahwa itu adalah keputusan dari Pemprov DKI Jakarta. Tapi buat kita tidak penting. Yang penting dia tenang, dia bisa hidup nyaman, dan rakyat kita merasakan negara hadir untuk memberikan jaminan.
keseriusan dengan hati, insya Allah terima dengan hati juga. Dan itu harus kita bangun di kota ini. Kami merasakan di Jakarta sesudah pilkada yang lalu suasananya tegang. Pilkadanya membuat orang merasa terpolarisasi. Tanggung jawab kita menjangkau semua, dan itu juga kita kerjakan. Yang menang harus menjangkau semua. Jangan yang menang meninggalkan sebagian. Karena ketika yang menang meninggalkan sebagian, apalagi memusuhi sebagian, maka keterbelahan itu jalan terus. Tapi kalau kita menjangkau semua, maka pelan-pelan itu semua akan bisa terjangkau. Kenapa? Karena Jakarta ini harus besar. Dan tadi yang disampaikan soal transportasi umum, Bu Sirajudin sampaikan, kenapa sih kalau transportasi umum Jakarta? Karena kita ingin memberikan perasaan kesetaraan. Begitu naik kendaraan umum, tidak penting apakah CEO, apakah office boy, apakah pengangguran. Mereka antri di garis yang sama, beli tiket yang sama, pintu yang sama, duduk tempat yang sama, berdiri tempat yang sama, semua merasakan kesetaraan. Jadi, alat transportasi itu bukan dipandang sebagai alat pemindah badan, tapi alat transportasi dipandang sebagai alat pembangun perasaan kesetaraan. Inilah yang disebut sebagai gagasan di balik karya. Jadi bukan hanya sekedar bangun alat pemindah badan, tapi ada gagasan di balik itu. Itu yang kami coba kerjakan di Jakarta. Dan alhamdulillah ini semua tahap demi tahap kita merasakan adanya perubahan. Karena itu kita bersyukur sekali bahwa kondisi sekarang lebih baik. Dan saya senang katanya akan datang ke taman. Nah, taman itu juga melakukan perubahan. Taman itu dalam bahasa Inggris namanya garden atau park. Kalau bahasa Indonesia dua-duanya sama. Nah, di tempat kita, taman kita bertahun-tahun namanya garden. Sehingga ditulisin di bawahnya, dilarang menginjak rumput. Artinya apa? Orang tua bawa anak-anak tidak bisa menginjak rumput karena tamannya ditempatkan sebagai garden, digeser itu namanya park. Artinya apa? Tempat bermain. Kalau garden itu namanya tempat untuk menonton tanaman. Dan karena diubah konsepnya, maka tempat-tempat itu tempat bermain. Dan apa yang terjadi? Di tempat itu kaya sekali, tengah, bawah, bisa berkumpul, bermain di tempat yang sama. Itulah yang disebut sebagai mempersatukan. Nah, kita di Indonesia itu membangun perasaan persatuan. Tidak mungkin ada perasaan persatuan tanpa ada perasaan kesetaraan, tanpa ada perasaan keadilan. Sulit membangun kesetaraan, sulit membangun persatuan dalam ketimpangan. Bisa kan? Rasanya mungkin. Dan itulah mengapa ke depan harus diikhtiarkan. Nah, ini semua sekarang dalam situasi di mana kita menuju sebuah fase. Fasenya fase baru tahun 2024. Saya mengajak kepada semuanya, lupakan peta 2019. Kita buat peta baru untuk 2024. Buat peta yang baru. Sekarang semuanya adalah sesama warga Indonesia, semua punya tanggung jawab yang sama. Jangkau semua, libatkan semua, jangan batasi dengan batas-batas apapun juga. Seluruh anak bangsa diajak dalam sebuah arus perubahan yang kita jalan. Jadi jangan kita terbawa dengan apa yang pernah ada kemarin. Kita buat peta baru. Peta baru artinya kita ingin tawarkan kepada semua, bukan hanya visi misi, bukan hanya itu, karena itu adalah sesuatu yang bisa dikarang. Tapi yang namanya rekam jejak itu tidak bisa dilarang. Karena rekam jejak itu faktual. Rekam jejak itu yang senyatanya pernah terjadi. Bu Anies harus bawa rekam jejak. Dan di sini yang berderet orang punya rekam jejak semua. Punya rekam jejak semua, punya rekam jejak apa yang pernah dikerjakan. Dengan begitu, maka apa yang kita tawarkan punya kredibilitas. Lebih parah lagi bila yang ditawarkan dan yang menawarkan tidak punya ketersambungan ide. Nanti ujungnya tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena yang menawarkan dan yang barangnya tidak ada ketersambungan ikatan gagasan. Dan itu yang berbahaya. Tapi kalau yang ditawarkan, yang menawarkan punya keterikatan dan ditopang dengan rekam jejak, saya rasa kita akan bisa sama-sama membawa Indonesia menjadi lebih baik.